kamu mendarat di permukaan bulan, rasanya nggak biasa. Kamu merasa lebih ringan di sini dan lebih mudah untuk berjalan. Kamu memutuskan untuk mencoba ide obsesifmu melompat di satelit alami bumi itu. Meski kamu mengenakan pakaian antariksa yang besar, kamu tetap bisa melayang ke udara. Wuhu! Kamu pun melanjutkan jalan-jalanmu di permukaan bulan, lalu kamu merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawah kakimu bergetar ya. Rasanya kayak baru terjadi gempa di bulan. Tapi itu mustahil atau emang bisa? Anehnya firasatmu kali ini tidak mengecewakanmu. Gempa bulan memang ada. Faktanya, ada 4 jenis gempa bulan yang cukup kuat untuk dideteksi dari jarak jauh. Ada gempa bulan dalam yang terjadi lebih dari 600 km di bawah permukaan, lalu ada juga tumbukan meteoroid. Gempa termal terjadi ketika kerak bulan yang dingin mengembang, yakni saat matahari pagi menyinari bulan setelah malam-malam beku selama 2 minggu. Lalu ada juga gempa bulan dangkal. Gempa bulan dangkal adalah satu-satunya gempa yang mirip dengan gempa di bumi. Gempa bulan dangkal terjadi 20-30 km di bawah permukaan. Gempa ini paling kuat dan berbahaya. Antara tahun 1972 sampai 1977, jaringan seismik Apollo mencatat 28 gempa bulan seperti ini. Sebagian di antaranya berkekuatan lebih dari 5 skala Richter. Di bumi, gempa seperti ini cukup kuat untuk meretakkan plester rumah dan memindahkan perabotan berat. Ditambah lagi, gempa bulan dangkal bisa terjadi lebih lama dibandingkan dengan gempa bumi. Sekali terjadi, gempa ini bisa berlangsung hingga 10 menit, sedangkan gempa bumi biasanya berlangsung selama 10 hingga 30 detik. Ilmuwan masih belum yakin apa yang menyebabkan gempa bulan dangkal dan bahkan di mana tepatnya gempa itu terjadi. Salah satu teorinya adalah gempa bulan terjadi di tepi kawah besar yang relatif muda yang mungkin amblas dari waktu ke waktu. Menariknya, bulan dan bumi bukanlah satu-satunya tempat terjadinya gempa. Ilmuwan juga merekam gempa, getaran, dan guncangan di area lain di tata surya kita. Misalnya saja, Merkurius. Beberapa tahun lalu, ilmuwan menemukan kalau planet ini menyusut. Itulah sebabnya planet ini tampak aktif secara tektonik. Atau ambil contoh saja, Venus. Venus merupakan teka-teki tektonik bagi para ahli. Saat ini Venus tidak punya lempeng tektonik dan mungkin tidak akan pernah punya. Tapi permukaannya memiliki lipatan dan patahan dan kelihatannya seperti punya lempeng tektonik. Di sisi lain, fitur-fitur ini mungkin muncul karena proses lain, misalnya aktivitas vulkanik. Tapi meski kita belum pernah mengamati gempa Venus, ilmuwan yakin mereka bisa mendeteksinya karena getarannya tampak seperti riak di atmosfer tebal planet itu. Sekarang kita ke Mars, kita tahu pasti bahwa planet ini aktif secara seismik. Pesawat pendarat NASA menempatkan seismometer di permukaan planet merah itu, dan pada tahun 2019, alat ini berhasil mengukur gempa Mars yang pertama. Setelah itu, pendarat itu terus merekam gempa, tapi gempa-gempa itu sangat lemah, dan kalau terjadi di planet kita, gempa-gempa itu akan tertutupi oleh suara dari lautan bumi. Tapi sebuah benda angkasa tidak harus berupa planet untuk memiliki tektonik aktif. Lihat saja Pluto. Saat ini planet kerdil ini aktif secara geologis. Pada tahun 2014, wahana New Horizon milik NASA terbang melintasi sistem Pluto dan merekam fitur-fitur geologi yang kompleks di planet Katai ini. Ilmuwan menyimpulkan bahwa Pluto mungkin mengalami gempa bumi atau mungkin disebut gempa Pluto ketika lautan cairnya membeku dan mencair di bawah kerak es planet kerdil ini. Bulan-bulan Jupiter, Europa, dan Io, serta bulan-bulan Saturnus, Titan, dan Enceladus juga aktif secara geologis meski ukurannya kecil. Fitur-fiturnya beragam dari gunung berapi dan semburan air hingga potensi adanya lautan di bawah permukaan. Oke, aku yakin kamu belum tahu fakta-fakta keren tentang gempa yang terjadi di planet kita. Ada satu tempat di bumi di mana 90% dari total keseluruhan gempa bumi terjadi. Tempat ini disebut cincin api dan membentang di sekitar Samudra Pasifik dari Selandia Baru sampai ke Amerika Selatan. Menurutku bentuknya lebih mirip tapal kuda sih. Para ahli menyatakan bahwa gempa bumi yang tak terhitung jumlahnya ini disebabkan oleh banyaknya gunung berapi di wilayah tersebut dan pergerakan lempeng tektonik yang konstan.
Sekitar setengah juta gempa bumi terjadi di bumi setiap tahunnya, tapi banyak di antaranya terjadi jauh di dalam kerak bumi dan hanya peralatan khusus yang bisa mendeteksinya. Kita merasakan sekitar 20% gempa bumi, cuma 100 di antaranya yang menyebabkan kerusakan. Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat terjadi di Chili pada bulan Mei 1960. Kekuatannya mencapai 9,5 skala Richter dan gempa itu benar-benar dahsyat. Selama gempa terjadi, seismograf mendeteksi dan merekam gelombang seismik yang menjalar ke seluruh dunia. Gelombang tersebut mengguncang planet ini selama berhari-hari. Adapun gempa bumi paling kuat yang terjadi di Amerika Serikat berkekuatan 9,2 skala Richter dan terjadi di Alaska. Oh iya, Alaska juga California adalah negara bagian yang paling rawan gempa bumi di Amerika Serikat dan salah satu wilayah yang paling aktif secara seismik di dunia. Gempa berkekuatan 7 skala Richter terjadi di sana hampir setiap tahun. Sebuah gempa bumi besar sebenarnya mampu memperpendek durasi 1 hari. NASA menyatakan bahwa gempa bumi yang sangat besar bisa menggeser poros planet kita dan dengan demikian mengubah durasi hari yang kita jalani. Tapi kita tidak menyadarinya karena perubahan ini diukur dalam mikrodetik. 1 mikrodetik adalah sepersejuta detik. Ilmuwan berpendapat bahwa gempa bumi 9,1 skala Richter yang terjadi pada tahun 2004 di Sumatera memperpendek durasi hari kita sebanyak 6,8 mikrodetik. Para ahli terbaik pun tidak bisa memprediksi gempa bumi. Hal ini sebagian besar karena mekanisme yang memicu gempa berada sangat dalam di bawah tanah. Namun sekarang ini orang-orang sudah mempelajari cara untuk mengetahui waktu yang lebih tepat kapan gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi dapat dipicu oleh letusan gunung berapi atau katakanlah tabrakan meteor. Tapi sebagian besar gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik planet kita. Permukaan bumi terdiri dari 15 hingga 20 lempeng tektonik yang terus bergerak. Tekanan meningkat ketika lempeng-lempeng itu bergeser dan ini bisa membuat kerak bumi pecah. San Francisco pun sedang bergerak menuju Los Angeles saat ini. Kecepatan pergerakannya sekitar 5 cm per tahun. Itu sama cepatnya dengan pertumbuhan kuku manusia loh. Hal ini terjadi karena kedua sisi patahan San Andreas, yakni patahan benua yang membentang sepanjang 1.200 km sampai California, saling bergesekan. Jadi dalam beberapa juta tahun lagi, Los Angeles dan San Francisco bisa jadi tetangga. Danau, kolam, dan kanal menjadi sedikit lebih hangat dan mulai berbau sebelum terjadi gempa bumi. Hal ini terjadi karena gas-gas dilepaskan ketika lempeng tektonik bergeser. Sebagian besar hewan merasakan tanda-tanda ini dan mengubah perilakunya. Sebagai contoh, ilmuwan melihat kodok menghilang sebelum gempa bumi di Italia pada tahun 2009. Tapi begitu bencana alam itu berakhir, kodok-kodok itu muncul lagi. Bahkan setelah gempa bumi berakhir, kamu mungkin masih melihat air berguncang di kolam renangmu. Kamu nggak perlu khawatir, ini adalah fenomena yang disebut SEIS. Air bisa terus berguncang selama berjam-jam setelah gempa berakhir. Sebagai contoh, kolam renang di University of Arizona kehilangan sebagian air akibat SEIS yang disebabkan oleh gempa bumi di Meksiko yang terjadi 2000-an kilometer jauhnya. Pada tanggal 27 Februari 2010, gempa bumi besar terjadi di Chili. Gempa tersebut berkekuatan 8,8 skala Richter. Akibatnya gerak bumi di wilayah itu terkoyak secara dramatis sampai-sampai sebuah kota bernama Concepción. Sekitar 8 miliar penduduk bumi mendapati berita mengerikan yang sama dalam satu hari. Seseorang melihatnya di TV, yang lain mendengarnya lewat HP saat scrolling media sosial atau mendengarkan musik. Beberapa melihat kabar ini dalam mimpi saat tidur. Seseorang memberi kabar dalam semua bahasa untuk memastikan semua orang memahaminya. Aku punya kabar baik dan buruk untuk kalian. Mari mulai dari berita buruk. Kalian semua adalah karakter dalam video YouTube dan bulan planet kalian akan terbelah dua. Bagi para penonton, ini akan menjadi cerita hipotetis. Tapi untukmu, peristiwa ini akan menjadi kenyataan. Kabar baiknya, aku cuma bercanda. Tidak ada kabar baik, tapi jangan khawatir. Kiamat takkan dimulai di planet kalian. Mungkin cuma terasa sedikit. Semoga hari kalian indah. Awalnya, seluruh penduduk panik.
Lalu beberapa hari kemudian, semua orang kembali tenang. Mungkin itu cuma halusinasi massal dan bulan akan baik-baik saja? Rupanya, ilmuwan telah menemukan sumber bahayanya. Sebuah meteorit kolosal terbang ke arah kita dari kedalaman angkasa luar yang jauh. Meteorit ini super cepat dan lumayan pipih, tapi punya tepi tajam. Untungnya, meteorit ini cuma akan melewati bumi dalam jarak beberapa ribu kilometer. Tapi bulan tak seberuntung bumi. Meteorit itu terbang ke satu-satunya satelit alami bumi kita, tepat di tengahnya. Jadi, meteorit ini akan menembus bulan, melewati planet kita, dan terbang ke angkasa yang jauh lagi. Saat ini terjadi, semua orang tak bisa berpaling dari bulan. Meteorit itu memotongnya sempurna menjadi dua. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah bumi selamat? Satelit kita terbelah jadi dua bagian yang sama. Untungnya, keduanya tidak terbang menjauh satu sama lain. Gravitasi besar bulan menarik kedua bagiannya kembali seperti magnet. Ilmuwan yakin kedua bagian itu akan terhubung lagi dalam 2 miliar tahun dan bulan akan pulih seperti dulu. Tapi hal paling keren adalah kita tak akan merasakan perubahan apapun. Semua orang di seluruh dunia merayakan kabar baik ini. Suara itu salah. Tapi kemudian masalah lain muncul. Meteorit besar berbentuk sepatu terbang dari angkasa luar terdalam menuju kita, memasuki tata surya, dan mendekati bumi dengan kecepatan tinggi. Sepatu luar angkasa itu menabrak setengah bagian bulan dan kemudian terbang menjauh. Sekarang, bulan dipastikan terbelah menjadi dua bagian. Bagian sisanya tetap di tempat yang sama, sementara yang kedua terbang ke arah kita. Hujan meteor kecil dimulai di bumi karena pecahan bulan yang jatuh. Tapi dampaknya tidak terlalu buruk. Sebagian besar bebatuan ini terbakar di atmosfer. Tapi hampir seluruh bagian yang terbelah terpecah di sekitar orbit planet kita dan membentuk sabuk batu. Sekarang, bumi seperti Saturnus. Pecahan yang berputar menghancurkan sebagian satelit buatan kita. Komunikasi dan internet bekerja tidak konsisten. Manusia butuh beberapa tahun untuk memulihkan koneksi yang stabil. Stasiun luar angkasa internasional pun tak ada lagi. Untungnya, semua astronaut berhasil kembali ke bumi sebelum separuh bulan itu mencapai mereka. Jadi, batuan bulan berterbangan mengelilingi bumi dan orang-orang melihat separuh bulan di langit. Hidup tak banyak berubah selama beberapa hari pertama, tapi mereka yang tinggal di pinggir laut dan samudra merasakan dampaknya. Bulan memengaruhi pasang dan surut dengan mengelilingi bumi dan membuat lautan berbentuk oval. Ada pasang saat bulan lebih dekat dan ada surut saat bulan jauh. Tapi sekarang jadwalnya berubah. Setengah bulan menarik lebih sedikit air. Ya, bulan kehilangan setengah beratnya dan mulai mendekati bumi. Tapi gaya gravitasinya menjadi lebih lemah. Burung laut, banyak spesies ikan, penyu, dan hewan pantai lainnya mungkin tak bisa bertahan dari perubahan ini. Naluri alami mereka yang terkait dengan bulan membantu mereka menentukan waktu untuk mencari makanan, berkembang biak, dan terbang ke selatan. Misalnya, penyu kecil mengharapkan air pasang yang kuat di pagi hari. Mereka lari ke air, tapi air tak sampai ke mereka. Penyu tidak bisa bersembunyi di laut tepat waktu dan menjadi santapan burung camar. Kepiting tak bisa bertelur karena air pasang mulai lebih awal dari biasanya. Serigala pun menggila di hutan. Mereka melolong keras setiap malam dan tak bisa berhenti. Seluruh alam tak bisa memahami apa yang terjadi. Tubuh manusia juga merasa tidak nyaman. Banyak orang mengalami tekanan darah rendah dan tinggi, dan beberapa mengalami sakit kepala parah. Setengah bulan mengubah seluruh ekosistem bumi. Beradaptasi dengan kondisi baru akan memakan waktu beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun. Beberapa minggu berlalu, dan orang-orang menyadari kini hari menjadi lebih pendek. Bulan selalu memperlambat rotasi bumi dan menjadikan satu hari bertahan 24 jam. Bumi berputar lebih cepat sekarang. Malam dan pagi datang lebih awal dari biasanya. Kecepatan rotasi bumi meningkat dan mengurangi jumlah jam per hari menjadi 15 jam. Orang-orang mengalami insomnia,
atau tidur berlebihan. Tubuh butuh waktu untuk membiasakan diri. Jadwal kerja berubah di seluruh dunia. Sebelumnya, kita datang ke kantor pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Sekarang, kita datang pukul 7 pagi dan pulang pukul 2 siang. Waktu tidur menjadi lebih pendek dan orang-orang sangat sedih karenanya. Kemajuan melambat karena waktu kerja yang singkat. Teknologi masa depan kini terlambat 20-30 tahun. Gaji per jam tetap sama, jadi semua bos membayar lebih sedikit untuk jam kerja yang lebih sedikit. Bulan yang utuh menstabilkan cuaca dan iklim di bumi. Lihat saja Mars, dia punya 2 bulan kecil. Mereka dengan cepat berputar di sekitarnya dan mengguncang Mars di sekitar poros. Akibatnya, angin kencang, badai pasir, dan badai petir sering terjadi di planet merah. Sekarang, separuh bulan yang mendekati kita membuat bumi keluar dari rotasi stabil dan mengubah suhu musiman dunia. Di tempat panas, udaranya makin panas, dan badai salju mengamuk di daerah-daerah dingin. Hujan besar pendek pun terjadi alih-alih cuaca cerah. Angin sepoi-sepoi bisa berkembang menjadi badai dan ombak kecil menjadi tsunami. Musim berubah lebih cepat, musim dingin lebih dingin, dan musim panas lebih panas. Perubahan rotasi planet memengaruhi medan magnet bumi. Karena kompas dan sistem navigasi sekarang tidak stabil, kita perlu menghitung ulang di mana utara dan selatan berada. Burung tak bisa terbang ke selatan untuk menunggu musim dingin karena mereka tak tahu arah terbangnya. Kompas alami mereka rusak. Beberapa ratus tahun berlalu, kita sepenuhnya terbiasa dengan kondisi baru bumi. Spesies hewan dan ikan baru telah muncul. Burung bisa menavigasi langit dengan bantuan bulan lagi. Ekonomi planet telah pulih. Upah per jam menjadi lebih tinggi. Orang-orang sekarang tidur cukup dalam 5 hingga 6 jam sehari dan bekerja selama 4 hingga 5 jam. Para saintis asal Tiongkok baru aja nemu objek menarik di bulan berupa kristal unik. Kristal ini mengandung unsur yang bisa menggantikan bahan bakar nuklir. Emangnya unsur apa sih? Kita cari tahu yuk. Komposisi bulan kita masih jadi misteri. Misi Apollo sudah diluncurkan setengah abad yang lalu, dan sejak saat itu belum ada lagi yang mendarat di bulan. Jadi kita kesulitan untuk menelitinya. Tapi belakangan ini ada gebrakan baru. Jadi pada Desember 2020 lalu, saintis Tiongkok ngirimin probe Chang'e 5 menuju bulan. Nama misi itu diambil dari dewa bulan Tiongkok, Chang'e. Puitis banget ya. Probe ini terbang ke sisi terdekat bulan selama berhari-hari untuk menggali permukaan dan batuan di sana, lalu kembali lagi ke bumi. Probe Chang'e mengambil sekitar 1,8 kg batuan bulan, seperti basal dan lava padat. Meski kedengarannya biasa aja, misi ini telah jadi terobosan loh. Kita belum pernah mendapat sampel bulan sejak tahun 1976. Fungsi sampel ini sangat penting untuk menyingkap sejarah dunia kita. Para saintis telah lama mikirin proses terbentuknya bulan. Meski ada banyak teori, mereka masih belum bisa nemu bukti kuatnya. Tapi berkat misi ini dan sejumlah simulasi komputer, mereka bisa nemu kebenarannya. Bulan terbentuk jutaan tahun yang lalu, saat ada planet Katai menabrak bumi. Ukurannya sedikit lebih kecil dari Mars. Pecahan bumi melayang di luar angkasa, tapi sebagiannya menetap di orbit kita. Lalu, pecahan ini saling menyatu dan membentuk bulan. Peristiwa ini pasti nyeremin banget kan? Tapi ternyata proses terbentuknya bulan merupakan fase terbaik untuk planet kita. Tanpa satelit cantik ini, lautan kita cuma akan jadi genangan kecil dan kehidupan di bumi gak akan muncul. Temuan ini dianggap penting tapi masih perlu digali. Dengan meneliti sampel batuan tadi, para saintis di lembaga riset Beijing nemu kristal langka. Kedengarannya biasa aja kan ya? Apalagi monokristal transparan kecil setebal rambut ini juga pernah ditemukan di bulan. Kristal ini terbentuk akibat aktivitas gunung berapi mirip batu delima di bumi. Di lokasi kristal ini ditemukan,
pernah terjadi letusan gunung berapi sekitar 1,2 miliar tahun yang lalu. Berarti kristal cantik ini sudah berumur 1 miliar tahun. Fokusnya bukan ke situ sih, tapi kandungan bahannya. Kita belum pernah melihatnya. Peneliti dari Asosiasi Mineralogi Internasional telah mengonfirmasi komposisi ini nggak ada di bumi. Kristal ini disebut Chang'e, yang juga diambil dari nama dewa bulan. Keren ya? Komposisi ini termasuk mineral asing ke-6 yang ditemukan di bulan dan mineral pertama yang ditemukan oleh peneliti Tiongkok. Saat ini, Tiongkok menjadi negara ketiga di dunia yang membuat penemuan di bulan. Tapi kristal kecil ini bukan satu-satunya objek menarik yang mereka temukan. Setelah meneliti permata ini dan 140 ribuan partikel bulan, para saintis juga nemu helium-3. Helium-3 dianggap penting karena termasuk salah satu unsur yang menjadi bahan bakar matahari dan bintang lain di alam semesta. Kamu pasti pernah bilang, mataharinya terik banget, kayaknya neraka lagi bocor deh. Makanya banyak orang mengira matahari kita berupa bola api besar. Padahal bukan. Pembakarannya adalah proses lain yang juga disebut dengan fusi nuklir. Tahapannya cukup simpel kok. Selama reaksi ini, hidrogen pada bintang berubah jadi helium. Tapi sebetulnya, proses simpel ini menjadi salah satu reaksi paling brutal di alam semesta. Ada partikel yang benar-benar bergolak di dalam matahari. Inti hidrogen yang keluar masuk saling tolak-menolak karena semuanya bermuatan positif. Jadi, hidrogen ini terus bergolak dan menetap di dalam kalau nggak dipicu oleh bintangnya sendiri. Ternyata, bintang punya gravitasi kuat yang mencengkeram miliaran atom dan menyatukannya. Atom yang menyatu kemudian menghasilkan unsur berat baru seperti helium. Selama reaksi, atom ini memancarkan banyak energi keluar angkasa. Makanya, matahari kita jadi membara. Di waktu yang sama, sang bintang juga menyebarkan banyak energi. Lalu apa sih helium-3 itu? Kalau aja matahari kita bisa ngomong, mungkin unsur ini bakal bikin matahari berkomentar begini. Santai aja dong. Fungsi atom helium-3 melepaskan lebih banyak energi daripada fusi nuklir biasa. Tapi helium-3 nggak mencemari atmosfer dengan unsur berbahaya seperti radiasi. Di bumi, cuma ada sekelumit helium-3. Keberadaannya di atmosfer cuma sekitar 1:1 juta. Helium-3 ini juga terus-terusan berusaha melepaskan diri keluar angkasa. Mungkin karena udah nggak betah tinggal di bumi ya. Tapi belakangan ini, para saintis nemu helium-3 dalam jumlah banyak di bulan kita. Rupanya, ada lebih banyak helium-3 di bulan daripada di bumi karena pengaruh angin surya. Matahari menempa bulan dengan helium-3-nya selama miliaran tahun. Jadi, unsur ini telah bertebaran di banyak titik. Meski jumlahnya nggak sebanyak di Jupiter dan Saturnus, energi yang dilepaskan helium-3 sangat besar. Kalau diestimasi, sekitar 25 ton helium-3 bisa nyuplai energi seantero Amerika Serikat sepanjang tahun. Saat ini, ada sekitar 35.000 ton helium-3 di planet kita, dan lebih dari 1 juta ton di bulan. Sumber daya sebanyak ini bisa ngasih cadangan energi Amerika Serikat selama ribuan tahun. Jadi kemungkinan helium-3 bisa dijadikan sebagai sumber bahan bakar baru. Dan kualitasnya lebih bagus dari bahan bakar nuklir di semua aspek. Helium-3 nggak akan ninggalin limbah dan radiasi berbahaya. Unsur ini juga lebih kuat dan kurang berbahaya. Jadi, energi yang ramah lingkungan dan efisien ini bisa jadi revolusi penting di planet kita. Keren banget kan? Terus tunggu apa lagi? Kita tinggal cari alat untuk mulai menggali kan? Tapi ada kendalanya. Kita nggak punya alat yang bisa sekuat dan sepanas bintang. Untuk menggunakan helium-3, kita perlu suhu super panas dan tekanan tinggi. Kita juga perlu reaktor termonuklir yang belum diketahui cara pembuatannya. Meski suhu dan tekanannya bisa sampai ke titik yang pas, kita belum tahu cara menangani helium-3 dengan benar.
Jadi meskipun stoknya melimpah, kita belum bisa memanfaatkan unsur ini. Meski begitu, helium-3 emang menggiurkan. Makanya banyak negara mulai berlomba-lomba untuk mendapat sumber daya bulan ini. Setelah Chang'e 5 nemu endapan helium-3 baru di sisi terdekat bulan, kompetisinya semakin sengit. Bahkan Tiongkok mulai merencanakan misi bulan baru, Chang'e 6, pada tahun 2024. Selama misi ini, mereka mau ngambil sampel pertama dari sisi jauh bulan. Ternyata, pencarian kristal bulan ini penting banget bagi kita. Kristal ini bisa ngebantu kita nyari alternatif baru untuk menghasilkan helium-3. Dan kalau berhasil, manusia akan memasuki era baru. Tapi kita perlu mengatasi beberapa kendala dulu. Gimana cara ngangkut kristal bulan ini ke bumi? Gimana cara memproduksi energi dari unsur itu?